Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala wan-nara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Hebatnya ini kalimat la ilaha illallah. Satu orang saja. Semua orang di dunia ini kafir semuanya. Tinggal satu orang muslim. Dan itu kalimat bukan di lisannya saja. Kalau lisan orang munafik juga bisa, burung beo juga bisa. Tapi di hatinya itu tertanam itu kalimat la ilaha illallah. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi dia masih meyakini akan adanya Allah. Maka selama orang ini masih ada, langit tidak akan runtuh hari ini. Bumi tidak akan dihancurkan oleh Allah. Angin masih bisa dihirup, begitu pula air masih bisa diminum dan sebagainya. Hadirin Allah, kenapa tadi dikatakan satu orang ini saja ada? Bumi tidak dikiamatkan oleh Allah. Karena itu kalimat di hati dia, bukan di lisan dia. Bukti itu kalimat di hati dia. Kalau orang dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tapi kalau orang katakan kamu kafir, langsung dia bunuh itu orang. Dia nggak sholat, bahkan bunuh orang. Tapi itu kalimat masih di hati dia. Kiamat tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat tidak akan datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai daripada la ilaha illallah yang terhunjam di hati, bisa mengantisipasi datangnya hari kiamat. Dia sedang sarapan, ternyata kucing melompat ke meja dia, diambil, dia punya ikan, marah, dia lempar dengan itu peluru. Ternyata cuma kena kaki kucing, sambil berlari kucing bawa ikan tertawa dia. Dia heran, berdusta teman saya ini. Dikatakan peluru ini bisa mematikan gajah atau singa, kucing aja tidak mati. Dia katakan saudara kamu ternyata membohongin saya. Saya gunakan itu peluru melempar kucing aja nggak mati, apalagi gajah. Dia katakan bagaimana kau gunakan itu peluru? Ya saya lempar. Dia katakan bukan saya yang salah, kamu yang nggak paham. Itu kekuatan peluru bukan di tangan tapi dalam pistol. Kalau sudah diletakkan dalam senapan atau pistol baru ada kekuatan itu peluru kan. Ini kalimat la ilaha illallah punya kekuatan besar. Cuman kita belum meletakkan di. Maka inilah kerja para anbiya alaihissalatu wassalam, menanamkan itu kalimat di hati umatnya tersebut. Kalau suatu saat itu terhunjam di hati, maka itu orang jadi orang besar. Punya kekuatan yang sangat hebat. Di depan panglima yang ditakuti seluruh dunia nih, Rustum namanya. Kerajaan Romawi aja takut sama ini orang. Tapi di depan Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, orangnya kecil saja, bajunya bertambal, pedangnya juga tanpa hulu. Tapi dia berani berbicara kepada Rustum. Ketika Rustum mengejek dia, kalian orang Arab, urat, nggak punya baju, hufat, nggak punya sandal, datang ke tempat kami, jia, lapar, untuk mencari makan, pakaian. Sudah pulang saja kalian ke negara Arab. Kami akan supply makanan, pakaian. Jangan mengganggu negara kami. Maka bin Amir katakan, ibta'asan Allah. Kami datang kemari bukan cari makan, bukan untuk mencari pakaian, tidak. Tapi dihantar oleh Allah. Untuk apa? Untuk membawa kerjanya para nabi yang tiga tadi. Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mengeluarkan hamba-hamba Allah dari penghambaan kepada hamba. Mengagungkan manusia kepada menghambakan hanya kepada Allah, mengagungkan Allah. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dari kepalsuan ideologi sekarang, pemahaman yang salah kepada benarnya Islam. Kemudian yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhir, dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat.
Itu sahabat Nabi, hadirin agung dia. Kenapa berani berbicara di hadapan panglima yang ditakuti oleh Romawi tersebut, panglima Persia? Karena sudah itulah letaknya la ilaha illallah di mana? Di hati. Perempuan itu makhluk yang lemah, perlu dikasihani. Tapi oleh orang yang kekeh digampar malah, darah mengucur. Tapi itu perempuan ketika tertanam itu kalimat di hati dia, dia berani berteriak, "Ya Umar, if'al bina ma tasha, fa inna la natrukul Islam." Wahai Umar, kerjakan apa yang kau mau. Kami tidak akan tinggalkan Islam. Bagaimana kalau agama yang kita pegang sekarang lebih hebat daripada agama nenek moyang? Dia wanita, tapi suara yang keluar daripada lisan dia bersumber daripada hati, hadirin. Itu peluru diletakkan dalam senapang. Umar yang dikenal dengan singa padang pasir ternyata lemah lunglai, nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merengek, baca apa yang kalian baca tadi, najis kamu sekarang, pergi mandi kau. Ternyata itu laki-laki tunduk di bawah suara itu wanita. Dari mana kekuatannya tadi? Karena itu kalimat sudah terhunjam di mana? Di hati, ya. Akhirnya Sayyidina Umar mandi dan bersimpuh di hadapan adiknya, dibacakan dari firman Allah, menangis dan langsung ayahnya minta dibawa untuk menjumpai Nabi SAW masuk Islam. Permasalahannya sekarang itu kalimat sudah banyak kita bicarakan di bibir, kita tulis di buku, di internet dan sebagainya, belum kita usahakan terhunjam di hati kita ini. Inilah kerjanya para anbiya alaihi salatu wassalam, membawa itu kalimat. Dan Allah memberikan jaminan. Kalau ini kalimah hadirin diucapkan saja, langit tidak akan runtuh, bumi tidak akan bergoyang. Apalagi kalau itu kalimat dibawa, maka orang yang membawanya sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sehingga Allah katakan, "Ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban." Siapa yang berangkat pergi menjumpai hamba-hambaku yang sudah lari daripada aku. Kenapa lari daripada Allah? Karena itu kalimat sudah tidak ada. Dia mencari sesuatu selain daripada Allah, lari dia. Sehingga hidup dalam kemaksiatan. Dan kenapa orang berbuat maksiat? Bukan karena tidak ada polisi, bukan. Bukan karena nggak ada duit, tidak. Perbuatan itu semua maksiat adalah karena lemahnya iman. Nabi sabdakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Satu orang berzina tidak akan berzina dia kalau dia beriman. Kenapa dia berbuat zina? Karena lemahnya iman, bukan karena faktor ekonomi, tidak. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan orang tidak akan mencuri saat dia mencuri kalau dia beriman. Kenapa dia mencuri? Bukan karena ekonomi, tidak, bukan. Bukan karena barang-barang naik, tidak. Karena lemahnya iman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan orang enggak akan minum khamar saat dia minum khamar kalau dia beriman. Kenapa dia minum khamar? Karena lemahnya iman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia kejar itu orang, datang. Dia jumpai, dia bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Sehingga kita terhunjam itu kalimat, dia enggak berani mencuri, enggak berani minum, tidak berani lagi untuk berbuat zina. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, siapa yang mampu mengembalikan hambaku yang sudah lari dari aku tadi? Katabtu indi jahbaz, dan aku tulis dia sebagai orang besar. Wa man katabtu indi jahbazan lam u'adzibu abadan." Dan orang yang aku tulis orang besar tidak akan aku siksa selama-lamanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dalam riwayatnya, dalam apa yang saya bacakan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya saja, menanamkan itu di hati, betapa tinggi nilainya tersebut. Bagaimana kalau itu kalimat dia bawa? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah kerja para anbiya alaihi salatu wasallam, membawa ini kalimat ke hati-hati manusia. Kemudian mereka menjelaskan akan kehebatan amal yang diberikan oleh Allah, bukan kekuatan mal. Hari ini kita terpesona akan kehebatan. Ekonomi Amerika maju, ekonomi ini maju. Mereka bikin pesawat dan sebagainya, tidak. Mereka tidak maju, hadirin. Majunya orang dengan amal, bukan dengan mal, tidak. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu sering saya ulang-ulang ini. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang semakin tertanam di hati, semakin paham. Suatu saat di sebuah pengajian biasa rutin setiap minggu di Pakistan, satu orang ulama mengatakan di perumahan orang-orang kaya, pengajian umum, dia katakan, "Wahai saudara-saudara, harta seseorang tidak memajukan seseorang.
harta tidak memajukan seseorang. Hari ini kita merasa negara itu maju adidaya kalau sudah punya harta yang banyak. Itu pemahamannya ada pada kaum orang-orang kafir sejak zaman dahulu sampai sekarang. Allah katakan bagaimana pemahaman kaum Ad. Mereka merasa negara jadi negara adidaya, orang yang kuat sampai mampu berani menantang dunia, man asyaddu minna quwwah. Kenapa? Karena waktu itu kaum Ad memiliki 3 perkara. Nabi Hud alaihissalam katakan kepada kaum Ad, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian membangun gedung-gedung pencakar langit di setiap lembah-lembah sebagai ayat simbol di suatu negara? Hari ini orang merasa hebat kalau sudah punya bangunan yang tinggi. Indonesia merasa bangga kalau punya Monas, punya Borobudur. Malaysia juga nggak mau kalah, punya Menara Kembar. Perancis juga sebelumnya merasa bangga dengan Menara Eiffel yang mereka buat. Amerika juga merasa bangga dengan WTC yang dia miliki, yang dia hancurkan sendiri. Tapi itu semua adalah bangunan-bangunan yang tinggi itu. Dan mereka merasa inilah simbol daripada kehebatan suatu negara. Allah katakan ta'bathun. Semua nanti akan menuju kepada kesia-siaan. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian punya teknologi yang sangat hebat sehingga bisa merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Made in Amerika, made in Jepang, made in macam-macam made in tadi. Merasa bangga dengan kekuatan ekonomi dia. Wa idza batashtum jabbarin. Kalian menciptakan senjata yang canggih mutakhir sehingga bisa menghajar musuh dengan bengis. Ini ciri negara adidaya dalam pemahaman orang-orang dahulu sampai sekarang. Tapi hadirin subhanahu wa ta'ala, para anbiya menjelaskan tidak, itu semua bukanlah kekuatan. Yang kuat itu amal kalian sendiri. Maka satu orang kaya protes seperti instruksi, dia katakan, maaf Ustaz, kenapa Ustaz katakan bahwasanya harta tidak memajukan seseorang? Ini dalam majelis agama dia bicara. Uang yang saya miliki saya buktikan telah memajukan saya sendiri ini hari. Bagaimana memajukan kamu? Saya sudah terbiasa sholat Jumat di saf yang pertama. Memang mereka berlomba-lomba di Pakistan, di Saudi Arabia untuk mendapatkan saf yang pertama. Tapi hari ini saya terlambat. Maka saya dapatkan saf yang kedua saja. Tapi saya punya tekad, saya harus masuk ke saf yang pertama. Maka saya perhatikan satu persatu di depan saya. Ternyata ada orang miskin yang saya kenal. Akhirnya saya keluarkan uang saya tadi, saya kasih dia duit. Anggaplah 100.000 rupiah uang kita. Maka orang miskin yang sudah di saf yang pertama melihat ada uang 100.000 rupiah, langsung dia paham apa yang diinginkan oleh yang memberi tadi. Apa yang dia pahami? Langsung dia mundur, silakan tafadhal. Maka saya pun maju ke saf yang pertama. Berarti uang saya telah memajukan saya dari saf kedua ke saf yang pertama. Kenapa Ustadz katakan uang tidak memajukan seseorang? Saya buktikan sendiri, ternyata uang saya telah memajukan saya ke saf yang pertama. Bisa dipaham teman-teman? Jadi uang 100.000 telah memajukan dia dari saf kedua menjadi saf pertama. Sementara Ustadz ceramah tadi, uang tidak memajukan seseorang. Maka kata itu, Ustadz, saudara berpikir dengan baik. Ketika uang di kantong kamu itu namanya mal, namanya harta. Di kantong itu namanya harta mal. Kamu di saf yang keberapa? Di saf kedua. Ketika uang kamu keluarkan, kamu kasihkan kepada fakir miskin, itu namanya sedekah, namanya amal. Jadi yang memajukan kamu itu apa? Mal kamu kah, amal kamu kah? Walaupun 1 T di kantong dia, tinggal main-main 1 M lagi, nggak 1 T sekarang. Tapi di kantong nggak dikeluarin, maju nggak? Tetap di saf yang kedua di belakang. Tapi ketika berani merubah mal menjadi amal, maka dia dimajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya-kaya di kebun jeruk di Jakarta nggak akan maju kalau nggak mau mengeluarkan duitnya dari kantong dia tersebut. Tapi kasihannya orang miskin tadi, ketika dia mau menerima duit, menerima mal, malah dia mundur dari saf yang pertama ke saf yang kedua. Jadi kalau karkun-karkun yang miskin sekarang mau menerima mal, dia akan mundur ke saf yang kedua. Tapi kalau dia berkata, nggak mungkin saudara, saf pertama nggak bisa dibayar dengan duit. Maka kehebatan orang miskin ketika bertahan dengan amal,
Tidak mau dia korbankan amal dia tadi dengan mal. Dan hebatnya orang kaya ketika mau merubah mal dia menjadi amalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para anbiya menjelaskan kekuatan amal bukan kekuatan mal. Nabi SAW menceritakan 3 orang musafir dia. Dalam perjalanan ketika ternyata malam sudah tiba, nggak ada tempat bermalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Hujan lebat turun dan batu menggelundung dari atas gunung sana menutup pintu gua tersebut. Dengan kekuatan badan mereka berusaha untuk menggeser itu batu, ternyata nggak tergeser juga. Hari semakin gelap, semakin pengap. Habis tenaga mereka untuk menggoyang, menggeserkan itu batu, ternyata nggak bergeser. Akhirnya ada suara, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian minta kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan. Bertawassul dengan amal. Mereka katakan unzuru a'malan amiltuha lillahi salihatan. Perhatikanlah amal-amal yang pernah kalian kerjakan, amal soleh. Fas'alullaha biha. Sekarang mintalah kepada Allah melalui amal, bertawassul dengan amal. Maka satu orang bertawassul karena kebaktian dia kepada orang tua, tidak meminumkan susu kepada anak-anak sebelum daripada ayahnya tersebut. Setengah malam atau satu malam dia pegang itu mangkok sampai ayahnya dan ibunya terbangun di pagi hari. Kemudian yang kedua meninggalkan perzinahan, dan yang ketiga memelihara harta buruh dengan baik, dia kembangkan sehingga menjadi sapi, kambing yang banyak, dan dia berikan tanpa dia minta fee sedikit pun juga dari orang tadi. Maka batu bergeser. Inilah kekuatan daripada amal, Pak. Hari ini kita masih terpesona daripada kekuatan mal, padahal kekuatan amal yang kita inginkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ajib. Makanya para anbiya senantiasa menjelaskan kehebatan salat, salat tahajud, salat duha dan sebagainya. Satu orang laki-laki lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini kerja, adik saya di majelis ta'lim terus, ada keluhan, seakan-akan adik dia yang duduk di majelis ta'lim membebani dalam kehidupan dia. Maka Nabi jelaskan, la'allaka turzaqu bih. Wahai saudara, pahamilah, kamu tuh dapat rezeki kerja itu karena adik kamu di majelis ta'lim. Sadari keberadaan putra-putra bapak yang sedang mondok di Temboro, di Magelang, di Seragen, di mana-mana itu, yang hadir di majelis ta'lim itu menyebabkan mudahnya rezeki bapak. Bukan karena kerja kita yang menghasilkan rezeki, enggak. Duduknya mereka di majelis ta'lim, hidupnya ta'lim di rumah itu mudahkan rezeki kita. Ini kekuatan daripada amal. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling hebat adalah dakwah. Wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan dakwah, tapi dibandingkan dengan amal yang benar. Dia berdakwah tapi tidak hanya pandai berujar, dia buktikan betul-betul dakwah dia dengan amalan. Kemudian setelah dia mampu berdakwah dan beramal, dia tidak pernah sombong. Wa qala innani minal muslimin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang otak kita terbatas, Pak. Apa yang diucapkan oleh para nabi tidak bisa dipahami hari ini. Mungkin sekian tahun akan datang. Orang yang jenius di masyarakat Arab namanya Adi bin Hatim. Ketika Nabi SAW dan para sahabat masuk ke perkampungan dia daerah Riyadh sana, dia lari. Sementara bibinya dengan kaumnya ditawan. Maka bibinya datang, ya Rasulullah, orang yang saya harapkan untuk melindungi saya dia sudah lari sekarang, namanya Adi, kasihani saya ya Rasulullah. Nabi tahu dia adalah adik seorang yang dermawan namanya Hatim. Nabi katakan pada sahabat, muliakan ini perempuan, kembalikan dia ke kampung dia dan lepaskan semua tawanan. Adi katakan, saya benci melihat kehadiran Nabi dan para sahabat, maka saya lari bergabung ke Romawi sana. Tapi setelah tinggal beberapa lama saya lihat ternyata penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam gereja sana. Saya paham, ini agama yang tidak benar juga.
Kenapa saya tidak kembali ke kampung saya? Ketika sampai kembali di kampung dia, dimarahin sama bibinya, "Wahai Adi, kenapa kamu lari dari itu orang? Dia telah berbuat baik, banyak berbuat baik kepada kita. Saya dibebaskan, dikasih kendaraan yang bagus. Bahkan semua keluarga kamu dilepaskan daripada tawanan peperangan. Datangi dia sekarang." Maka Adi pun datang ke kota Madinah. Melihat Adi datang, orang Madinah senang semua. Mereka katakan, "Ja Adi, ja Adi. Adi telah datang, Adi telah datang." Karena mereka yakin kalau Adi sudah masuk Islam, nanti semua sukunya akan masuk Islam semua. Dan Nabi pun menerima dia dengan baik. Kemudian Nabi SAW mengajak Adi untuk masuk Islam. Adi katakan, "Ya Rasulullah, saya sudah punya agama sendiri." Nabi katakan, "Saya lebih tahu daripada kamu tentang agamamu sendiri." Kaget dia. Dan Nabi jelaskan, "Bukankah agama kamu demikian. Dijelaskan satu persatu dengan detail. Adi sadar kalau gitu betul dia ini adalah Rasulullah. Tapi belum masuk Islam juga. Nabi katakan, "Wahai Adi, saya tahu kenapa kamu belum bisa menerima Islam. Karena kamu lihat sekarang sahabat-sahabat karena orang-orang miskin, nggak punya kekuatan apa-apa sepertinya, nggak punya kekuatan ekonomi, senjata dan lain-lain. Sementara dunia sedang mengepung mereka ini, ingin menghancurkan mereka. Kelihatannya umat Islam begitu lemah. Media informasi nggak dimiliki apa-apa, senjata pun nggak dimiliki, semua dimiliki oleh Yahudi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka mempromosikan macam-macam akan kejelekan Nabi SAW di belahan-belahan dunia dan merasa hebat ekonomi di tangan mereka tersebut. Adi pun terkesan dengan info yang mereka berikan tersebut, sebagaimana hari ini juga umat Islam juga terkesan. Maka Nabi katakan, "Wahai Adi, kamu tahu Hira? Negeri yang ada di Irak sana, bagus, negeri lama." Kata Adi, "Saya dengar, tapi saya belum pernah pergi. Jaraknya lebih kurang 1000 km dari Madinah." Nabi katakan, "Wahai Adi, nanti akan datang satu orang perempuan, Zuaina, gadis. Dia akan datang naik onta sendirian. Dalam sekedup dia tersebut sampai ke tawaf di Ka'bah sendirian, tanpa ada yang menemani." Heran Adi, bukankah antara Mekah dengan Irak banyak penyamun-penyamun, perampok-perampok tersebut? Jangankan anak gadis, laki-laki aja belum tentu aman membawa harta benda. Sekarang kau perempuan bisa berjalan dengan aman. Nabi katakan, "Wahai Adi, kamu nanti akan lihat satu orang wanita, anak gadis tersebut berjalan di atas onta dia dari Hira sampai ke Mekah, tawaf dengan aman." Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Wahai Adi, kamu nanti akan lihat Kisra bin Hurmuz, raja Persia sekarang, akan takluk di bawah telapak kaki sahabatku." Heran Adi, Kisra bin Hurmuz, raja Persia yang begitu hebat, takutnya akan jatuh kepada orang-orang yang kere-kere kayak gini. Nabi katakan, "Ya." Kemudian yang ketiga, "Wahai Adi, nanti akan datang suatu masa, begitu hebatnya ekonomi waktu itu, Allah amankan, dimakmurkan. Satu orang kaya ingin membagikan harta-harta yang nggak ada yang bisa nerima, nggak ada yang mau nerima lagi. Dengan kekuatan apa, Pak? Kok dunia bisa menjadi aman, perampok-perampok nggak ngerampok lagi? Begitu pula negara adidaya akan takluk. Bahkan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ekonomi akan maju. Sampai-sampai orang kaya ingin membagi harta yang nggak ada lagi yang menerimanya tersebut. Inilah kekuatan dakwah. Selain dakwah nggak ada kekuatan yang bisa mewujudkan demikian. Nabi terus berdakwah dan berdakwah. Ternyata Adi sendiri memperhatikan, melihat. Aku lihat, kata Adi, satu orang Zuainah, perempuan tadi yang gadis di zaman Sayyidina Umar. Dia pergi haji tawaf sendirian tanpa ada yang menemani. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Bagaimana kau dapatkan orang-orang di jalan?" Dia katakan, "Semua orang tua seperti ayah dan ibuku sendiri. Anak-anak muda seperti saudaraku sendiri." Di mana perampok-perampok tersebut sudah jadi karkun semuanya. Ini kekuatan dakwah, Pak. Merubah perampok-perampok menjadi dai-dainya Allah. Dulu kita terasa ada perasaan takut berjalan dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan. Di jalan banyak, ya susah untuk kita nggak ceritakan tersebut. Tapi ternyata sekarang Masya Allah, kalau kita lewat Polopo Masamba,
Yang tadinya ketakutan wajah sekarang senyum, pada lempar rambutan, lempar langsat dan sebagainya. Di mana mereka yang suka tawuran tadi sudah jadi karkun semuanya. Ini kekuatan dakwah. Dan kata Adi, saya termasuk orang yang ikut menyerang kerajaan Persia, yaitu perang Qadisiyah di zaman Sayyidina Umar juga bersama Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Itu mahkotanya tentara Raja Persia dibawa ke Madinah, 250 kg beratnya lebih kurang. Ditendang-tendangnya sahabat saja hadir. Dan yang ketiga pasti akan terjadi, tapi Adi sudah meninggal dunia di zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi. Ma'mur itu kerajaan. Sehingga orang kaya ingin bagikan harta yang nggak ada yang nerima lagi. Apakah memang semuanya sudah Allah kayakan, atau memang ada masih banyak orang miskin tapi mereka takut untuk menerima harta? Mereka yang mampu tuh makan sekali sehari takut untuk menerima lagi makan untuk 2 kali karena nanti dihisab di hari kiamat. Qanaah sudah Allah tanamkan. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala, kekuatan ini kerja, Pak. Bahkan hadirin oleh Allah, suara-suara sumbang dan sebagainya akan dihilangkan ya Allah. Hari ini kita dituduh teroris, dituduh macam-macam. Itu tuduhan sejak zaman dahulu sudah ada. Cuman yang belum ada siapa yang membuktikan saya ini bukan seperti yang dituduhkan tersebut. Media informasi tidak bisa dilawan dengan informasi juga, Pak. Hanya dilawan dengan gerak saja. Semua orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab sudah mengirim intelijen ke berbagai tempat. Di kota Mekah itu ada orang gila, tukang sihir, suka memecah bermacam-macam informasi diberikan. Sehingga orang-orang yang pintar-pintar pun yang datang ke kota Mekah terpaksa harus menutup telinga mereka dengan kapas supaya jangan mendengarkan, jangan jumpa dengan itu orang. Tapi ternyata Nabi SAW terus bergerak dan bergerak hati. Dengan tenang beliau sholat di depan Ka'bah. Maka Tufail bin Amr ad-Dawsi yang sudah terkesan dengan media informasi tadi, dia katakan, saya letakkan kapas di telinga saya ini supaya jangan mendengar suara itu orang yang dikatakan gila tadi. Tapi ketika melihat ternyata Nabi bukan sembunyi di rumah dia, tidak. Tetap berjalan, sholat di depan Ka'bah sana. Dia perhatikan ini wajah bukan wajah teroris ini. Wajah orang bagus, orang baik. Kemarin kami di Brazil keliling Jaula karena pesan daripada Syuro Malaysia di Z, Lutfi jangan lepas sorban, jangan lepas jubah. Itu syiar, nanti mereka akan terkesan. Jangan kau lepaskan itu semua karena tuduhan saja. Betul, kita berjalan, jauhlah tasbih saja, jauhlah sendiri. Anak-anak sekolah datang semua, Usama bin Laden, mari berfoto sama-sama sebagainya. Ternyata mereka mulai akrab, semakin dekat. Kita ingin buktikan umat Islam itu bukanlah pembunuh hadirin, bukan penyembelih tidak, tapi yang menyebarkan senyuman. Dituduh jangan marah kita. Biarkan mereka katakan ini orang gila, teroris, tapi pergi saja, bawa itu senyuman. Kadang-kadang kita ini konyol. Jangan berangkat ke negara-negara tersebut, iman kita nanti lemah. Melihat perempuan yang pakai yokensi dan sebagainya. Bukan masalah mereka, masalahnya masalah kita. Perempuan, maaf nih, di pesawat pakai yokensi, kita mau duduk di samping dia gimana? Saya bilang tolong pindah ke sana, nggak mau pindah dia. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah melengos ke sana pun juga. Kita buat amalan, ternyata itu perempuan malu sendiri, dia ambil dia punya tas, dia pakai baju yang lengkap lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini umat perlu bergerak dan berjalan. Hadirin Allah, ini kekuatan daripada ini kerja dakwah, Pak. Akhirnya apa? Tufail lihat ini wajah orang wajah baik lagi. Dan ternyata dengan kekuatan itu dai tadi, Pak. Kapas yang ditaruh di telinga tadi untuk menghalang masuknya kebaikan. Ternyata kekuatan amal. Suara Nabi SAW mampu untuk menembus itu kapas, Pak. Hak tidak bisa dihalang dengan kekuatan apapun juga, hadir. Hanya Tufail katakan ini bukan suara tukang sihir, bukan suara penyair, bukan. Saya lebih tahu tentang syair daripada orang-orang Arab yang ada di sini. Dia ikuti perjalanan Nabi ke rumah dia. Hanya terus terang dia katakan,
apa yang terjadi, yang was-was yang diucapkan oleh para media informasi tadi. Nabi membaca Al-Quran, Tufail bin Amr menangis, kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kita nggak bisa menghentikan media-media, Pak. Memang itu bukan sarana dakwah yang utama. Media ada kita bergerak dan bergerak. Maka ajib, ini umat-umat yang disayang oleh Allah. Disayangnya kapan? Allah firmankan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah the best ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Ukhrijat, dikeluarkan. Kalau bahasa almarhum Ki Abdul Halim, mudah-mudahan Allah katakan derajat beliau, uridat, umat yang ditayangkan di tengah-tengah panggung kehidupan manusia. Ditayangkan, bukan disimpan, bukan. Kehebatan ini umat ketika mau jadi pemain, sutradaranya adalah Allah. Ya Allah, aku hanya pemain saja. Ukhrijat, aku adalah hamba yang dikeluarkan, digerakkan. Tapi geraknya ta'murul ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kadang-kadang ini umat nggak ganteng dia, nggak cantik. Bahasanya pun kadang-kadang terbata-bata seperti Bilal, orangnya hitam. Tapi mau ditayangkan, mau jadi pemain. Maka nanti yang akan memperindah dia ada sutradara. Yang penting kau mau terjun jadi pemain, nanti sutradaranya akan memperindah kamu. Suaranya yang jelek dibuatkan equalizer, sehingga suara pedesaan menjadi suara kota kayaknya. Padahal dia penyanyi pedesaan, tapi kayaknya penyanyi internasional, karena mau ditayangkan. Ini umat nggak begitu ganteng, Pak. Badannya sendiri kecil-kecil dibanding dengan umat yang dahulu. Umurnya pendek-pendek. Umat dahulu bisa lompat-lompat gunung, ini umat baru naik gunung sebentar sudah kecapean. Tapi asal mau saja ditampilkan, nanti Allah yang akan mempercantik, Pak. Allah yang akan memperindah. Modalnya apa? Ukhrijat, bergerak saja. Ketika saya belajar bahasa Urdu awal-awal, langsung dipanggil oleh tim Tashkil di Pakistan, Lutfi sini, kamu terjemahkan sekarang bayan Syekh Abdul Wahab ke bahasa Arab. Hah? Bahasa Urdu Syekh Abdullah saya terjemahkan. Yang penting kamu terjemahkan. Karena mau terjem nggak ada. Saya nekat saja waktu itu. Tapi minta kepada Allah. Alhamdulillah Allah pahamkan. Ajib. Syekh Abdul Wahab katakan apa? Menjelaskan firman Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb yang mencipta, yang mentarbiyah, yang mendidik. Rabb. Dalam kata-kata Rabb luas sekali. Dia yang menciptakan, dia yang mendidik hambanya tadi. Dari tadi hanya lahir, cuma terlentang, sekarang tengkurap, jalan. Itu Allah yang dia yang menciptakan makhluknya. Dan dia yang mengatur. Fahada. Dia yang memberikan hidayah, hidayatul wijdan. Bagaimana itu ayam ketika telur akan menetas, itu ibunya bisa nombok atau menggunakan mulutnya tadi untuk memecahkan telur, tepat di mulut juga anaknya tadi. Itu yang memberikan hidayah siapa? Allah. Beliau katakan bayi nggak bisa berbuat apa-apa, tapi Allah Rabbul Alamin. Bayi termasuk dalam lingkup alamin juga. Tapi itu bayi ditarbiyah setelah Allah ciptakan, Allah yang mentarbiyah dia, Allah yang mendidik dia. Nggak bisa berbuat apa-apa, tapi bayi cuma bergerak saja. Setelah sekian bulan ternyata bayi bisa tengkurap dia. Bergerak terus, itu bayi mulai merangkak dia. Bergerak terus, mulai bisa berdiri. Berjalan 2-3 langkah jatuh dia. Menangis, tapi ibunya gembirakan dia, tertawa. Nah, jangan malas, terus berjalan. Nah. Berjalan lagi. Oh, lama-kelamaan itu ternyata bayi yang tadi berjatuh berkali-kali ternyata menjadi pelari nomor 1 seluruh dunia sekarang. Kenapa? Modalnya cuma bergerak saja. Tapi kalau itu bayi tolol, ngambek dia. Setelah jatuh berkali-kali pantatnya sakit, dia katakan, ibu, mulai hari ini aku nggak mau bergerak lagi. Capek, susah. Hanya dia istirahat selama 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dia masih bernafas tapi stroke dia. Begitulah kata Syekh Abdul Wahab, dai, termasuk dalam lingkup al-alamin juga.
Allah Rabbus Subyan wa Rabbud Du'at. Allah subhanahu menjadikan kita ini dai-dainya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, disuruh bayan ketakutan, keringat keluar, hanya mengucapkan assalamualaikum sudah terjatuh dia. Baru ngetuk pintu dimarahin orang, tapi nggak apa-apa, jalan terus, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, bangun lagi. Suatu saat dia sambil berlari bisa berdakwah. Masuk sopir mobil taksi langsung dakwah, masuk warung di mana-mana dia berdakwah, dia berlari dalam dakwah. Kenapa? Bahkan dimilih Allah karena mau berjalan terus. Tapi kalau itu dai suatu saat ngambek, dia capek, dimarahin orang. Mir, tolong Mir, mulai hari ini aku jangan diusuli lagi Mir. Maka itu dai suatu saat jadi stroke dia nanti. Modalnya kita bergerak dan bergerak terus, jangan berhenti. Nanti Allah akan mempercantik kita, memperindah kita. Bahkan hadir Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bicarakan terus itu qawlan sadida, maksud la ilaha illallah, itu puncak daripada qawlan sadida. Kau bicarakan terus. Nanti perbuatan kamu yang jelek dan sebagainya, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kalian. Ini yang tersurat, yang tersiratnya iman kalian akan diperbaiki juga oleh Allah. Karena amal enggak akan terima tanpa iman. Maka maksudnya ini ayat yuslih lakum a'malakum wa imanakum qablahu. Amalnya dai akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berkumpul dengan kawan-kawan di atas. Kita banyak bincang masalah sana kemari. Maka kita sampaikan, saya bilang saya dapat targiban dari teman dari Mesir. Kata-kata hikmah sedikit saja. Beliau katakan, kun fil hayati kal la'ibi wa la takun kal hakami. Jadilah kalian dalam hidup ini seperti pemain bola. Jangan seperti menjadi wasit. Fa innal awwal yabhathu an hadafin. Karena yang pertama itu pemain mencari gol, berusaha dia mencetak gol. Ada tujuan target, capek untuk mencetak gol. Wasani, sedangkan yang kedua yaitu wasit, yabhathu an khata. Dia sibuk mencari kesalahan. Wasit berusaha untuk mencari kesalahan setiap pemain. Apa kesalahan dia? Dia nggak memikirkan gawang, memikirkan gol, nggak tahu. Yang penting apa salahnya nih orang dia cari. Maka dalam hidup ini jangan hendaklah menjadi pemain, jangan menjadi wasit. Terjun jadi pemain, kadang-kadang nendangnya salah sebagainya. Tapi karena mau jadi pemain nanti pelatihnya akan mengarahkan dia. Bahkan dikasih vitamin macam-macam nanti sehingga tendangannya betul-betul menciptakan gol yang baik. Tapi sayangnya kita sekarang lebih suka jadi wasit daripada menjadi pemain. Suka nilai kamu, bayan kamu salah, kamu ini salah, kamu salah, kamu salah. Bagaimana kalau kita bayangkan dalam sebuah lapangan, pemain cuma satu, wasitnya 22. Sekarang umat memerlukan pemain, Pak, bukan memerlukan wasit cuma satu saja. Dan wasit yang betul-betul diangkat jadi wasit. Jangan mewasitkan diri, Pak. Masyayikh kita adalah sebagai wasit barangkali. Memperhatikan kita ini mainnya benar atau enggak. Kalau salah ditegur lagi, tegur lagi. Tapi jangan jadi wasit sendiri, enggak akan dibayar. Nah, hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masanya kita kerja dan kerja, Pak. Yakin dengan kekuatan ini kerja ajib. Allah akan indahkan kehidupan kita, akan perbaiki nanti. Semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir maka Allah kemarin waktu di Bangladesh, ajib. Maulana Sa'ad katakan, kenapa para sahabat Nabi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka membuat kerja nubuah, bukan kerja siasah. Kerja yang kita buat sekarang, yang dibuat oleh para sahabat Nabi dan kita sekarang kerjakan, ini kerja nubuah, bukan kerja siasah, Pak. Beda jauh antara langit dan bumi, antara siasah dengan nubuah. Kalau kerja siasah bagaimana menyingkirkan orang? Saya dua calon, satu harus saya singkirkan, yang satu saya naik. Wah ini nggak sesuai dengan saya singkirkan. Itu kerjanya siasah, orang politik. Kalau kerja nubuah tidak merangkul semua orang, bagaimana menjadi partner saya. Nabi semua merangkul semua orang, semua umat dirayu, dielus.
supaya mau menjadi partner saya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia kemenangannya para sahabat Nabi, ketika musuh ingin membunuh mereka, ingin memerangi mereka, sahabat Nabi punya keinginan bagaimana mereka menjadi partner saya, bagaimana mereka menjadi teman saya. Dan garisan kerja nubuah Allah katakan setelah waman ahsanu qawlan da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innal muslimun, di ujung itu ayat Allah jelaskan dai yang berhasil itu siapa. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, apabila ada di antara kalian dengan dia permusuhan yang sangat hebat, maka robahlah seakan-akan mereka menjadi teman kamu yang akrab. Dai yang berhasil bukan yang mampu menyingkirkan musuh, tidak, tapi dai yang mampu untuk merubah musuh menjadi partner dia, menjadi teman dia. Kemenangan bukan putusnya leher musuh, tidak, bukan dibakarnya musuh, tidak, tapi ketika musuh betul-betul sama-sama kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrul fatah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa itu kemenangan? Matinya musuh? Menyerahnya musuh? Tidak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Itulah namanya kemenangan nanti. Nah, hadirin Allah, maka beliau katakan selama Anda betul-betul niat bagaimana musuh dapat hidayah, maka nanti ada antara dua. Dengan kekuatan pengorbanan Anda, Allah akan jadikan asbab hidayah daripada musuh tadi. Atau kalau mereka memang tetap membangkang juga, Allah sendiri akan hancurkan mereka tersebut. Dan Anda pasti dimenangkan oleh Allah kepada mereka. Tapi kalau niat kita ingin membunuh mereka, maka nanti akan terjadi kekalahan dalam kalangan kaum muslim. Perjuangan gak akan menang selama masih ada hati kita ingin membalas dendam kepada musuh-musuh tersebut. Sayyidina Umar ingin bunuh Nabi SAW, tapi Nabi malah mendoa dan mendoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarain, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu Umar. Apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham? Orang yang ingin membunuh Nabi SAW malah didoakan untuk menjadi partner. Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, 3 pimpinan panglima perang yang memimpin perang Uhud, sehingga 70 orang sahabat Nabi telah mati syahid. Tapi oleh Nabi SAW didoakan, didakwain dan didoakan. Ternyata 3-tiganya sangat menjadi partnernya Rasulullah SAW. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, media informasi tersebar di mana-mana sekarang. Tapi kita mencari profil, mencari sosok yang meniru Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu, yang tidak marah dengan itu media informasi, yang tidak membalas dengan media juga tidak, tapi dengan gerak dan gerak keluar, ukhrijat, keluar dari rumah, pergi ke jalan-jalan, pergi kemana-mana, naik pesawat, naik kapal, jumpai mereka. Saya ini bukan seperti yang kalian tuduhkan. Sebarkan senyuman, datang pada mereka dengan akhlak yang baik, nanti akan Allah robah. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan kerja yang Allah berikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah Nabi kalah dalam perjuangan, selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekalahan yang pertama hanya untuk ujian saja, apakah mereka betul-betul takluk sama Allah atau tidak. Tapi Allah tidak akan biarkan itu Nabi dalam kekalahan sampai habis umatnya, tidak. Di ujungnya pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah, semoga Allah pahamkan kita semua ini. Dan sekarang sebagian teman sudah selesai 4 bulan sekarang terjun dalam medan dakwah. Bagaimana saat saya pulang nanti tetap istiqomah dalam ini kerja. Hadirin Subhanahu wa taala, perjuangan akan terus menang selama hati kita daripada Allah dan paham besarnya nilai daripada ini kerja. Sepagi sepetang lebih hebat dunia dan seisinya. Kita tanamkan dunia dan seisinya. Semua amal-amal dunia, amal soleh, nggak bisa mengalahkan kekuatan daripada jaulah pertama, jaulah kedua saja. Apalagi cuma emas, intan, berlian semua tersebut. Tapi kadang-kadang memang racun, kita sering kalah, Pak. Perjuangan akan kalah. Di awal menang, tapi akhirnya bisa kalah. Kapan terjadi kekalahan tersebut? Maka sebagai pelajaran, Allah telah menciptakan 2 peperangan kepada kaum muslimin. Daripada sekian banyak peperangan tersebut, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Di Badar jumlah sangat sedikit, senjata pun juga sangat kurang sekali. Dan para sahabat Nabi dalam keadaan lemah.
Wa antumul azillah. Allah katakan kalian dalam keadaan lemah tapi dimenangkan oleh Allah. Bukan dengan kekuatan senjata ekonomi tapi dengan 3 kekuatan Allah katakan. Pertama, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumdidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian ada istighatsah, betul-betul tawajuh hanya minta kepada Allah, hubungan hati hanya kepada Allah, enggak ada kepada yang lain. Enggak ada keinginan untuk minta bantu kepada makhluk, hanyalah minta kepada Allah. Ini aspek yang pertama dalam kemenangan Badar. Kemudian yang kedua dan ketiga, wa in tasbiru wa tattaqu, sabar. Jangan lari dari perjuangan dan terus takwa. Lihat apa perintah Allah sehingga Allah menangkan beliau. Ternyata dalam perang Uhud, Nabi sendiri pakai baju besi 2 lapis. Dipersiapkan betul-betul sahabat dengan strategi yang bagus. Nabi sudah atur dan sebagainya. 50 orang pemanah yang handal berada di atas gunung sana, diatur dan menang dalam derap pertama peperangan tersebut. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu tawassalum biizni. Allah telah tepati janjinya ketika Allah membantu kalian dalam derap pertama dalam peperangan. Kocar kacir itu musuh. Khalid bin Walid lari, Amr bin As lari, semua lari. Tapi kapan kemenangan terhenti? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya. Sehingga ketika terjadi 4 perkara, fashiltum, hubungan kalian kepada Allah jadi lemah. Hubungan kalian kepada Allah jadi lemah karena melihat keduniaan tadi. Fashal, al-fashal dhaful iman. Wa tanaza'tum fil amr, cekcok di antara kalian. Yang cekcok hingga sampai 10%. 700.000 tentara kaum muslimin berangkat dari Madinah. Di pertengahan jalan 300 orang munafik telah membelot, tinggal 700. Yang 750 orang di atas gunung sana. Yang 50 saja cekcok. Yang 38 katakan mari kita turun, musuh sudah lari. Yang 12 katakan jangan, ini perintah Nabi belum selesai. Yang 38 katakan itu perintah Nabi waktu perang, sekarang perang telah usai, berarti perintah Nabi juga sudah selesai. Mari kita turun mengambil harta yang paling halal. Di antara yang 50 saja cekcok, maka Allah cabut itu kemenangan. Wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian meninggalkan sunnah Nabi dalam perjuangan. Sunnah Rasul ditinggalkan dalam perjuangan. Kemudian yang keempat, di antara kalian saja ada yang cinta dunia. Wa minkum man yuridu akhirat, masih banyak yang cinta akhirat memang. Tapi karena ada sebagian cinta dunia saja, summa sarafa ankum, Allah palingkan kemenangan menjadi kekalahan. Liyabtaliyakum, untuk membersihkan kalian. Tapi Allah katakan kepada sahabat Nabi yang berbuat salah di Uhud, walaqad afa ankum, Allah sudah maafkan kalian semua. Sahabat Nabi pernah berbuat salah, mereka bukan orang maksum, tapi aneh. Setiap Allah menceritakan kesalahan para sahabat Nabi yang terjadi di lapangan, selalu Allah berikan komentar, walaqad afa ankum, walaqad afa anhum. Allah sudah maafkan mereka, maafkan kalian. Supaya jangan ada nanti generasi akan datang menjelekkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebagai pelajaran saja bagi kita. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang tadinya menang dan menang, tapi ketika ada cinta dunia maka terjadi kekalahan. Nabi menceritakan, Pak, ceritanya aneh. Satu orang abid asik beribadah dia dengan khusyuk. Dapat laporan, abid, itu loh, masyarakat sekarang pada nyembah kayu, kamu enak-enak saja ibadah sini. Marah itu abid. Kalau di kampung saya ada yang nyembah kayu, nggak terima saya. Langsung dia bergegas ambil kapak dia tersebut. Wallahu alam sempat diasah atau tidak. Yang penting dia cepat-cepat segera pergi. Di pertengahan jalan dihadang oleh iblis laknatullah alaih. Abid, mau pergi kemana kau? Nebang itu kayu. Gara-gara itu kayu orang sekarang syirik, menyembah kayu, menyembah pohon. Kata Abid, apa urusan kamu dengan dia? Yang penting kamu beribadah, kamu selamat. Jangan mikirkan orang lain. Enggak, saya harus tebang itu pohon yang menyebabkan asbab kesyirikan. Kalau begitu kata iblis, langkahin mayat saya dulu, baru kau tebang itu pohon. Abid nekat, dia berkelahi. Berkelahi belum pernah kelahi itu Abid. Dan mungkin belajar main karate juga nggak pernah. Modalnya cuma nekat saja. Tapi ternyata berkelahi cukup dahsyat. Itu iblis terhempas dia. Berada diduduki oleh Abid. Tinggal dibunuh saja lagi. Menang dalam perjuangan dia. Udah pengalaman perang tidak ada. Kapak pun senjata juga nggak begitu canggih juga. Badan ceking sebagai seorang Abid, kurus-kurus. Tapi menang. Dan iblis paham dia.
Dia kata, Abid, aku nyerah, aku kalah sekarang. Tapi, wahai Abid, izinkan aku untuk membantu kamu mengentaskan kemiskinan kamu. Jadi program pengentasan kemiskinan program iblis laknatullah alaihi. Saya ingin berteriak sebenarnya itu program iblis. Tapi saya diminta oleh kawan-kawan supaya bicara lembut katanya. Maka iblis bicara lembut dia. Kadang-kadang iblis bicara lembut juga. Jarang iblis bicara kasar, itu jarang. Dia katakan, wahai Abid, saya ingin mengentaskan kemiskinan kamu. Kamu kan kurus, jarang makan, ekonomi kamu morat-marit dan sebagainya. Enggak usah kau bunuh aku, tapi aku berjanji untuk mengentaskan kemiskinanmu, wahai Abid. Enggak usah kerja. Setiap kamu bangun pagi nanti akan ada koin 1 dinar uang. Setiap hari aku akan supply itu keuangan tadi. Akhirnya racun dunia mulai masuk dalam diri seorang mujahid. Dia pun pulang, nggak jadi berjuang. Besok betul datang uang 1 koin dinar tadi. Bangga, senang. Oh, ternyata ibadah saya sudah menghasilkan duit, sehingga dia bisa beli susu, jamu, jintan dan sebagainya. Besok hari dapat lagi juga. Besok hari, 3 hari atau 2 hari, ternyata hari berikutnya koin sudah nggak ada lagi. Dia katakan ternyata memang iblis pendusta, pembohong dia. Hanya membantu saya sementara saja. Itu kerja orang-orang anaknya buahnya iblis, Pak. Menjanjikan dunia sementara saja. Setelah kita lupa sama Allah, dia cabut. Marah itu Abid, langsung diasah lagi kapaknya dengan halus, dengan kuat betul. Kemudian dia bergerak. Di pertengahan jalan dihadang oleh iblis lagi. Kemana Abid? Nebang pohon. Langkain mayat saya dulu. Iya jelas. Dia semakin berani. Kenapa? Karena dulu nggak punya 3, sekarang punya 3 ini. Dulu nggak ada punya pengalaman perang, nggak ada. Sekarang sudah ada strategi perang, sudah pengalaman. Yang kedua, senjata lebih canggih, lebih tajam dari kemarin. Kemarin mungkin tanpa diasah, sekarang diasah sudah dengan baik. Yang ketiga, stamina tubuh lebih kuat. Dulu nggak punya duit sehingga makannya pun pas-pasan juga roti kering. Tapi dengan uang sekian banyak tadi sudah makan jamu, jintan hitam, macam-macam tadi. Sudah makan telur dan sebagainya, semakin yakin dengan kekuatan badan. Dan ini bukan untuk ngelucu, Pak. Saya tidak ingin Bapak tertawa, tidak. Ini sekarang yang ada pemahaman kaum muslimin itu begitu, Pak. Kalau badan saya sehat, senjata saya canggih, ekonomi saya makmur, strategi perang hebat, kita latih, saya akan menang. Maka dia yakinnya sekarang kepada kekuatan senjata, strategi perang, yakin dengan stamina tubuh tadi. Berkelahi, malah akhirnya dia yang jatuh. Dia sekarang yang ditekan oleh iblis laknatullah alaihi. Heran dia. Loh, kenapa ya saya sekarang kalah? Kemarin nggak punya 3 ini bisa menang, sekarang sudah punya 3 kau jadi kalah. Maka iblis katakan, wahai Abid, kenapa kau kemarin menang dan sekarang kalah? Dulu kau menang karena hubungan kamu kepada Allah. Kamu kerja semata-mata karena Allah, tapi sekarang kamu kerja menuntut uang. Maka ketika pejuang sudah tujuannya adalah uang, itulah asbab dia kegagalan. Kadang-kadang dunia datang, pelan-pelan gak terasa. Hari pertama, maaf sekarang Jawa Timur khidmat di sini, sebelumnya dari Sumatera dan sebagainya. Dia mengenal tabligh juga baru, duduk, ikut khidmat juga hadirin. Datang satu orang, mungkin dari Tanah Abang, Pak, bantu saya ingin ke Pakistan, uang saya sekian-sekian, bagaimana cara pengurusan? Oh tenang, saya akan bantu saudara insyaAllah. Saya juga meraba-raba dulu, tapi saya dulu ada pengalaman di travel. Lantas dia pergi carikan travel sana, uruskan visa dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, beres. Ternyata mudah, nggak begitu sulit. Tolong doakan Pak ya. Nanti Bapak berangkat 4 bulan agar saya juga bisa menyusul Bapak. Akhirnya berangkat itu orang dengan bantuan dia, dan dia hanya minta doa dan nangis. Ya Allah, Engkau telah berangkatkan dia, berangkatkan juga aku ya Allah. Selamatkan dia. Waktu berjalan, seminggu atau 2 minggu, ternyata datanglah orang dari Kalimantan, 10 atau 15 orang. Pak, kami akan berangkat ke India, Pakistan, ke luar negeri juga. Bisa bantu? Oh ya, saya ada pengalaman kemarin, nguruskan si Ani yang dari Tanah Abang itu. Maka diuruskan semua. Ternyata orang travel katakan, Pak,
Biasanya untuk ke luar negeri kalau sudah 15 tiket ada satu yang gratis nih Pak. Satu hadiah, bonus. Dari travel satu. Mulai dunia menggoncang pemikiran dia tadi. Untuk siapa ini tiket sebenarnya? Saya tidak merugikan mereka. Apa salahnya saya ambil untuk saya berangkat nanti juga menyusul. Dan mungkin ini adalah nusratullah berkat saya didoakan oleh yang 4 bulan kemarin. Maka dia simpan sudah punya tiket satu. 2 minggu kemudian datang dari Sulawesi 150 orang. Pertemuan ada di India sana. Semakin senang lagi dia sekarang dapat 10 tiket. Lama kelamaan datangnya ke markas bukan lagi untuk tujuannya berkhidmat agama, tapi adalah untuk pengurusan tiket tadi. Mungkin suatu saat dia datang kepada syuro, Pak tolong untuk pengurusan tiket dipatenkan buat saya saja Pak, karena yang lain sudah tertipu dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati hadirin. Ini adalah racun yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Kalau sudah sampai ke sana nanti suatu saat akan terlempar, naudzubillah min dzalik. Ini kerja memang kerja berat Pak. Jangankan kita, Nabi Musa sendiri yang badannya kuat 1 bulan berjalan tanpa makan tanpa minum masih bisa menggoyang itu batu. Naik bukit Tursina dengan mudah. Tapi ketika datang perintah Allah untuk dakwah, idza bila fir'auna tagha, berat betul-betul beliau. Berat betul-betul untuk dakwah. Berjalan 1 bulan jalan kaki itu mudah, menggoyang batu itu mudah, naik gunung itu mudah. Tapi berdakwah itu berat. Tapi jangan menghindar, sehingga beliau mendoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mendoa. Untuk Nabi Muhammad SAW Allah sudah mudahkan, alam nashrah laka sadrak. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kerja berat. Dan Syekh Muhammad Ilyas merasakan beratnya ini kerja. Tapi sebagai seorang dai beliau ada punya rasa kasihan untuk penerus-penerus beliau. Maka beliau tayangkan 3 doa dan Allah kabulkan semua doa beliau tersebut. Doa di antaranya doa Syekh Muhammad Ilyas apa? Ya Allah, kesusahan yang ada pada dai-dai dahulu, yaitu para sahabat, jangan kau berikan lagi buat dai di masa akan datang. Doa dikabulkan ya Allah, sehingga sekarang kita berdakwah kemana-mana mudah Pak. Mungkin masih ada yang dilempar dengan batu tapi 1-2 orang, yang diusir 1-2 orang. Mesin-mesin yang tertutup tapi nggak banyak. Tidak seperti sahabat Nabi dahulu sampai dijemur, digebuk dan sebagainya. Allah kabulkan. Sekarang doa dakwah kita dengan mudah Pak. Pesawat tersedia di mana-mana, masya Allah. Ingin keluar 3 hari mudah. Dulu kita mencari jamaah 3 hari susah, sekarang dimudahkan ya Allah. Kemudian yang kedua beliau doa, ya Allah, orang yang di hatinya ada keinginan untuk menyampaikan agama ke berbagai belahan dunia, mudahkan dia berangkat walaupun tanpa asbab yang memadai. Sehingga banyak orang miskin sekarang hanya sendal jepit tapi sudah sampai ke Jepang sana, sudah sampai ke belahan barat sana, ke timur sampai. Allah sampaikan. Bahkan sudah 2 orang petani dari Jawa Tengah, ketika naik pesawat, lihat pesawat itu bersih karpetnya, dia tinggal sendalnya di luar. Sampai di India dia katakan, mana sandalku? Orang seperti ini Pak petani, Allah sampaikan ke India sana. Berkat doa beliau. Asalkan keinginan yang kuat dari hati, Allah mudahkan untuk berangkat. Dan yang ketiga cukup berat, itu doa hati. Mudah-mudahan kita jangan kena yang ketiga ini. Beliau katakan, ya Allah, orang yang ingin dunia dalam ini kerja, singkirkan dia. Kalau sudah dunia datang kita terima, hati-hati, maka suatu saat akan terlempar daripada ini kerja. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini kerja yang sangat mulia sekali, sangat besar. Nggak ada yang bisa mampu untuk menghalang ini kekuatan. Bahkan hanya dengan kerja dakwah inilah nanti kita akan merubah musuh-musuh yang tadi membuat informasi macam-macam. Nggak bisa dihadapi dengan media-media, nggak bisa. Hadirin, silahkan media diblokir, dan silahkan blokir, memang bagusnya diblokir supaya Karkun jangan sibuk dengan WhatsApp, dengan SMS, jangan sibuk. Terjun saja, terjun, gerakan kaki, bukan digerakkan tangan Pak. Kata Maulana Umar Palampiri rahmatullahi alaih, ad-din yantasir bil aqdam la bil aqlam. Islam tersebar dengan gerak kaki, bukan dengan gerak pena saja. Gerak pena memang penting untuk mengabadikan itu buku-buku sebagainya, tapi untuk menyebarkan hidayah haruslah dengan menggerakkan kaki kita. Satu orang ulama lama nggak keluar, dia keluar kembali bersama kami ketika di Mesir. Karena idola dia waktu itu Syekh Ibrahim Izzat rahmatullahi alaih, ulama besar.
Amir dakwah di Mesir waktu itu. Masya Allah, banyak kelebihan beliau ini. Meninggal. Maka itu ulama namanya Syekh Ismail, dia katakan apa artinya lagi aku keluar sekarang dengan orang biasa. Syekh Ibrahim sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pun sibuk sekarang untuk ngarang buku, nulis buku dan sebagainya. Enggak keluar lagi dia. Tapi aneh, suatu saat Allah mimpikan. Dan ini mimpi-mimpi yang hak, Pak. Dia cerita sama saya, Syekh, lama nggak keluar, dia lama nggak keluar. Sekarang saya keluar lagi 40 hari. Kenapa? Tadi malam aku mimpi berjumpa dengan Syekh Ibrahim Izzat rahmatullahi alaih. Dia berjalan dengan kencang di depan saya. Kakinya berkilau. Saya kejar nggak bisa, saya kejar nggak bisa. Akhirnya beliau menengok ke belakang. Wahai saudara, al ilmu hauna. Ilmu itu ada di kaki sini. Sejauh mana kau gerakan kakimu di jalan Allah, kau akan berikan ilmu. Nanti Allah akan berikan ilmu kepada kamu. Bersedia untuk angkat kaki senantiasa, bergerak seluruh dunia insyaallah. Ini apa? Kerja besar. Allah akan agungkan bapak-bapak nanti. Dan segala permasalahan akan dihilangkan ya Allah. Tapi kalau kerja ditinggalkan, kita akan lumpuh dan lutum bil ainati. Kalau sudah kalian sibuk berjual beli saja. Waradatum bizar'i, sibuk dalam pertanian. Wa idza tabaitum bil ainati wattaba'tum wattaba'tum adnal baqar, dan kalian sibuk berjalan di belakang ekornya itu peternakan. Wa taraktum jihadakum, kalian tinggalkan ini jihad untuk berjuangkan agama Allah. Apa yang terjadi ketika umat sudah sibuk dalam keperluan hidup, lupa tujuan? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian satu kehinaan. Dihinakan di seluruh permukaan dunia. La yanzu'ankum hatta tarjula dinikum ila jihadikum. Enggak akan dicabut itu kehinaan oleh Allah kecuali kalian kembali kepada agama kalian, dan ditafsirkan oleh ulama ialah jihad, itu jihad kalian. Selama ini umat tidak berjihad lagi, dan itu jihad hadir bukan berarti perang, tidak. Itu adalah terakhir yang namanya jihad. Ayat-ayat Al-Quran menyuruh pada kita berjihad, memperjuangkan agama dengan hati di sini. Bahkan aneh, perintah berjihad yang betul-betul berjihad, Allah katakan pada ini umat, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian untuk berjihad. Bukan hanya beribadah saja, tidak, untuk berjihad agama. Millat wajahidu fillahi haqqa wajtabakum millat abikum Ibrahim. Ini jihad adalah millah ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimin, dia yang memberikan nama kalian adalah muslimin. Kok aneh? Ini umat disuruh berjihad, dan jihad itu adalah millah Ibrahim. Berapa kali Nabi Ibrahim mengangkat senjata berperang melawan musuh? Berapa kali Nabi Ibrahim berperang melawan musuh mengangkat senjata? Berapa kali? Nabi yang nggak pernah mengangkat senjata, Nabi yang nggak pernah membawa tentara untuk melawan musuh, Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan berjihadlah kamu dengan sebenarnya jihad seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau nggak pernah berperang. Maksudnya jihad memperjuangkan agama, bawa harta kamu, diri kamu, bawa ini agama pada orang lain, itulah jihad yang sebenarnya. Haqqa jihadi millat abikum Ibrahim. Jangan dikatakan ini orang tabligh nggak berjihad, tolol kau. Nggak baca ini ayat Al-Quran, millah Ibrahim alaihissalam. Ini sebenarnya jihad. Kalau sudah umat memperjuangkan agama, nanti peperangan terjadi, Allah akan menangkan mereka. Satu orang bertanya kepada ulama kita, Syekh, kenapa bapak menghalang orang berjihad dan berjihad? Beliau katakan, kalau ada orang mau sholat, saya katakan, kamu jangan sholat. Kamu marah enggak sama saya? Ya jelas marah. Dia mau sholat kau dilarang. Tapi kamu enggak nanya, kenapa saya melarang dia sholat? Masalahnya waktu bangun tidur langsung dia sholat. Enggak wudhu, maka saya larang dia sholat. Kamu jangan sholat. Paham? Bukan saya melarang dia sholat, tidak. Jangan sholat kayak begitu. Kami nggak pernah melarang untuk berjihad, mengangkat pedang, nggak pernah. Tapi kalau kamu perjuangan dari tanpa dakwah, maka peperangan tanpa dakwah sama dengan seperti wudhu tanpa sholat. Ketika kami di Mesir tadi, satu orang teman kita bayan semangat. Waktu itu terjadi peperangan di Afghanistan. Satu orang, saya, kenapa keluar 40 hari? Mari kita ke Afghanistan semua. Teman kita nggak mau kalah, paspor bersama dia senantiasa. Ini paspor saya, mari kita berangkat sekarang.
Diam dia. Lantas diajak berbicara, wahai saudara, teman-teman kita di Afghanistan berperang melawan Rusia. Berjuang, berjuang, mati, masuk apa? Teman-teman Afghanistan yang berjuang melawan musuh, mati masuk apa? Masuk surga. Kita nggak meragukan. Karena waktu itu perjuangan dia betul-betul perjuangan murni agama, Pak. Dalam derap peperangan, kita lihat bagaimana firman, ayat-ayat yang Allah berikan kepada mereka, jenazah mereka harum dan sebagainya. Sementara orang-orang komunis dimakan ular dan berbau busuk dan sebagainya. Maka beliau katakan jelas, orang-orang Afghanistan yang berjuang melawan musuh, mati masuk surga. Baik. Sekarang tetangga kamu yang nggak sholat, kalau mati masuk kemana dia? Tetangga kamu yang nggak sholat, mati masuk apa? Masuk neraka. Kau ingin menyelamatkan orang yang masuk surga atau ingin masuk neraka? Yang kita ingin selamatkan orang yang akan masuk surga atau ingin yang masuk neraka, Pak? Kita tidak menghalang kawan-kawan mau berjuang, tapi perjuangan tetangga kita nggak sholat, itu akan masuk neraka. Apa kita nggak ditanya di hari kiamat nantinya? Dua pertanyaan kepada orang yang masuk neraka nanti. Masalakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka jahanam? Maka mereka mengatakan terus terang, lam nakum minal musholin, kami memang tidak sholat. Pertanyaan yang kedua Allah katakan, alam ya'tikum nazir, sudah pernah belum dai yang datang ke rumah kamu? Sudah pernah karkun datang ke rumah kamu enggak? Kalau kita pernah ngetuk pintu dia, maka kita akan bebas. Dia katakan, betul ya Allah, qad ja'ana nadir fakadzabna. Setelah datang kepada kami orang-orang yang mengingatkan, tapi kami dustakan. Kalau kita nggak pernah mengetuk rumah dia, apa yang terjadi, Pak? Bagaimana kita akan bicara di hadapan Allah? Akan ditanya nanti tetangga kita, jiran-jiran kita. Satu orang meninggal dunia di Brazil, di Chili sana, nggak sempat mengucapkan syahadah. Kita akan ditanya di hari kiamat. Imam Ghazali katakan dalam kitab beliau, kalau sekiranya satu orang kafir, maka seluruh orang Islam bertanggung jawab pada satu orang tadi. Satu orang Muslim bertanggung jawab untuk seluruh dunia tersebut. Bersedia insya Allah, Pak? Buktikan sekarang, silakan 4 bulan Pak, negara jauh. Yang sudah India, Pakistan, Bangladesh, IPP, silakan daftarkan ke negara jauh. Ini Indonesia perlu digerakkan, Pak. Mas saya katakan, maaf sebentar nih. Kalian punya 3 perkara yang nggak dimiliki oleh negara lain. Pertama, punya aset yang sangat besar, yaitu negara umat Islam yang terbanyak di dunia adalah negara kita Indonesia ini 230 juta, Pak. Yang kedua, kalian punya 1 juta masjid. Berapa masjid? 1 juta masjid dan musola, setiap melangkah ada masjid. Kita di Brazil, Pak, satu kota ada 1 masjid. Ada orang sholat Jumat, saya katakan saya akan berkunjung ke rumah Bapak habis Jumatan nih. Dia katakan rumah saya 100 km. Untuk Jumatan 100 km. Sekarang kita setiap melangkah ada masjid. Yang ketiga, beliau katakan dakwah terbuka dari timur sampai ke barat di Indonesia. Ini yang kita miliki, Pak. Maka kita manfaatkan ini sebaik-baik mungkin. Mereka rindu. Baru tahun kemarin 80 jamaah bergerak. Kalau tahun akan datang 160, tahunnya lagi sekian lagi. Ajib. Nanti hidayah akan tersebar untuk seluruh dunia nih. Silakan bangun, Pak, untuk ke negara jauh. Jangan takut saya nggak bisa bahasa. Nanti Allah akan cantikkan kita sendiri, Pak. Masya Allah. Silakan siap yang ditayangkan ke negara jauh, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pemain internasional sekarang. Jangan jadi pemain desa saja, Pak. Masya Allah. Berdiri, negara jauh. Masya Allah. Silakan berdiri. Masya Allah. Diri, Pak. Diri. Yang sudah MVP sekarang negara jauh. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan berdiri. Masya Allah. Allah. Siapa lagi, Pak? Berdiri. Bismillah. Silakan kasih jalan, Pak. Masya Allah. Kasih jalan ke belakang. Masya Allah. Silakan daftarkan ke belakang. Mari, Pak. Silakan. Ini musyawarah kita mulai besok dan kita akan akhiri dengan keberangkatan jamaah-jamaah juga. Masya Allah. Silakan. Allah kabul. Masya Allah. Bismillah. Sehingga masyarakat kita senang mendapat laporan, Masya Allah, negara jauh sekian-sekian. Nanti pada Oktober, 28 Oktober kita ada musyawarah di Nizamuddin, Pak. Masya Allah. Dan kita ini disayang oleh masyarakat, Pak. Negara-negara lain di kota untuk datang ke Nizamuddin musyawarah ada yang 503. Indonesia silahkan sebanyak-banyaknya datang. Biar penuhin dengan orang Indonesia, kata masyarakat kita. Karena masyarakat kita senang, Pak. Negara-negara lain kadang-kadang hadir cuma hadir musyawarah pulang. Kebanyakan Indonesia ini kalau hadir musyawarah Nizamuddin boleh dikatakan 75% lebih keluar. Itu masyarakat senang. Silakan, Masya Allah. Negara jauh. Ya sekarang yang IPB dulu, yang belum pernah IPB. Ayo bangun, yang IPB. Bismillah. Masya Allah. Allah kabul. Bangun dulu, Pak. Bangun dulu. Berdiri dulu.